Oke, sekarang kita ke nomor 1. Perhatikan gambar berikut ini. Kuat arus yang mengalir pada BC adalah titik-titik ampere. A 0,5, B 1,5, C 8, D 10, dan E 1,0 ampere. Oke ya. Jadi di sini kita dikasih gambar. Ya, di sini ada 1, 2, 3, 4 resistor. Kemudian dihubungkan secara campuran seperti ini. Kemudian dihubungkan dengan baterai yang nilainya 30 volt. Kemudian pada rangkaian itu dikasih atau diberi 4 titik ya. Ada titik A, titik B, titik C, dan titik D. Nah, pertanyaannya adalah kuat arus yang mengalir pada BC. BC berarti di sini. Kuat arus yang mengalir pada resistor yang nilainya 4 ohm gitu ya. Nah, bagaimana cara kita mencarinya? Oke, langkah pertama kita akan memberi nama dulu resistor ini supaya kita nanti mudah mengidentifikasinya ya. Ini misalkan adalah R1, kemudian ini R2, maaf, ini R2, yang ini adalah R3, dan ini adalah R4. Kuat arus yang mengalir pada BC. BC itu berarti ditanyakan itu adalah I ya, I pada R2 yang nilainya adalah ohm. Oke. Kalau kita ingin mencari I yang lewat di BC atau yang lewat di R sama dengan 4 ohm, maka kita harus tahu dulu berapakah arus total yang mengalir pada rangkaian ini. Gitu ya. Kalau di sini posisi baterai seperti ini, maka di sini adalah kutub plus ya. Kemudian di sini kutub min, berarti nanti arusnya mengalir arahnya ke kiri. Nah, di sini ada yang namanya I total. Nah, I total akan mengalir terus kemudian sampai ke titik A. Di titik A itu arus akan terpecah menjadi dua. Ada yang lewat ke atas, ada yang lewat ke bawah, kemudian melewati B, kemudian sampai ke titik C. Di titik C ini ya, antara atas dan bawah nanti akan bersatu lagi, kemudian melewati D atau melewati R4 yang nilainya 6 ohm, kemudian dia balik lagi ke baterai. Nah, sekarang langkah pertama kita cari dulu I totalnya. Ya, I total. Nah, sekarang mencari I total kita harus mencari R totalnya dulu ya. Di sini ada R1 dan R2, kita misalkan itu adalah di situ RS1 ya. RS1 itu berarti R1 ditambah dengan R2. R1 nilainya 8 ditambah dengan R2 nilainya 4. Maka hasilnya adalah 12 ohm. Nah, R1 dan R2 sudah menjadi RS1, dia diparalel dengan R3 ya. Maka bisa kita tulis 1/RP1 itu sama dengan 1 per RS1 ditambah dengan 1 per R3. Ya, kalau kita tulis 1/12 ya, ditambah dengan 1/6. Ini 1/RP1. Ini menjadi penyebutnya kita buat menjadi 12. Berarti di sini 1 ditambah 2. Gitu ya. Maka ketemunya adalah 3/12. Nah, maka P1 sama dengan 12/3 ohm atau 4 ohm. Nah, R1, R2, R3 berubah menjadi RP1. RP1 dengan R4 dia disusun secara seri. Nah, sudah ada RS1, berarti kita tulis RS2 itu sama dengan RP1 ditambah dengan R4. Ya. Nah, RP1 itu tadi nilainya berapa? 4 ohm ditambah dengan R4 berapa? 6. Maka di sini kita tulis RS2 itu sama dengan 4 tambah 6, 10 ohm. Gitu ya. Nah, dari sini ya, kita sudah mendapatkan R total dari rangkaian ini,
yaitu RS2 nilainya 10 ohm. Berikutnya kita mencari I-nya. Kita mencari I totalnya itu kita tulis dulu rumusnya hukum Ohm. V sama dengan I kali R. Berarti kalau kita mencari I itu sama dengan V per R. V-nya itu nilainya 30 volt dibagi dengan R totalnya 10. Berarti nilainya adalah 3 ampere. Jadi I total tadi ya, itu nilainya adalah 3 ampere. Nah, kita sudah tahu I totalnya itu adalah 3 ampere. Dia akan lewat jalur ini kemudian masuk ke titik A. Masuk ke titik A itu dia nanti terpecah menjadi 2. Ada yang naik ke atas, ada yang ke bawah. Nah, sekarang kita fokus ke daerah sini ya. Kalau saya gambar lagi di bawah sini ya. Nah, ini adalah RS1. Nah, sedangkan yang bawah itu adalah ada R3. Nah, di sini itu ada titik A ya. Nah, kalau kita lihat lagi RS1 nilainya adalah 12 ohm. Gitu ya. Kemudian R3 nilainya 6 ohm. Nah, arus total yang masuk itu adalah 3 volt. Maaf, 3 ampere. Nah, dipecah jadi 2, ada yang lewat di 12 ohm, ada yang lewat di 6 ohm. Nah, misalkan I yang lewat di 12 ohm itu kita misalkan I1. Sedangkan yang lewat di 6 ohm kita misalkan I2. Nah, bagaimana cara kita mencari I1? Nah, perhatikan ya. Kalau kita ingin mencari I1, ya, I1 itu sama dengan 6 per 6 ditambah 12 dikali dengan I totalnya yang masuk. Apa? 3. Ya. Nah, kemudian kalau ingin mencari I2, ya, ingin mencari I2 berarti yang di atas itu justru 12. Ya. Di sini menjadi 6 plus 12 kali 3. Ya, ini kalau kita cari berarti di sini 6 per 18 ya. 6 per 18 dikali 3 gitu ya. 6 per 18 sama dengan sepertiga. Sepertiga kali 3 berapa? 1 ampere. Gitu ya. Kemudian yang I2 ini menjadi 12 per 18. Nah, dikali 3, sama dengan, kita tulis lagi ya, 12 per 18 kali 3. Gitu ya. Ini dicoret, di sini menjadi 6, kita coret lagi menjadi 2. Hasilnya adalah 2 ampere. Jadi, di sini ada I1, nilainya 1 ampere. Nah, kemudian di bawah itu ada I2, nilainya berapa? 2 ampere. Nah, I1 tambah I2 itu adalah pecahan dari I total. Tadi yang masuk berapa? 3. Berarti kalau kita jumlahkan, cocok ya. I1 1 ampere, I2 2 ampere. Dijumlah berapa? 1 tambah 2, 3. Nah, karena BC, ya, BC itu terletak pada jalur yang atas, yang nanti dilewati oleh I1, maka sekarang saya akan menggambar jalur R1 dan R2 saja. Ya. Nah, sekarang kita gambar lagi pakai warna yang berbeda ya. Nah, sekarang kita gambar jalur R1 dan R2. Nah, jalur ini itu adalah jalur yang dilewati oleh I1. Jalur yang dilewati oleh I1. Yang nilainya berapa tadi? 1 ampere. Nah, ini adalah R1, nah ini adalah R2. R1 dan R2 itu disusun secara seri. Kalau ada arus masuk sebesar I1, maka nanti yang lewat di R1 ya I1 sebesar 1 ampere. R2 sama
I1 juga nanti akan melewati R2, berarti R2 akan dilewati arus sebesar 1 ampere. Nah, titik BC itu adalah di sini teman-teman. BC itu adalah yang melewati R2. Berarti bisa kita simpulkan I yang melewati itu adalah berapa? 1 ampere. Berarti jawabannya adalah E. Oke, sekarang ke nomor 2. Perhatikan gambar berikut ini. Kuat arus terkecil adalah titik-titik-titik. A 0,1 ampere melewati R1, B 0,1 ampere melewati R4, C 1,2 ampere melewati R1, D 0,2 ampere melewati R4, E 0,3 A melewati R1 dan R4. Oke ya. Nah, sekarang kita disuruh mencari di manakah letak kuat arus terkecil, gitu ya. Nah, di sini ada 5 resistor, ya. Ini belum ada keterangannya ya di soalnya. Nah, misalkan kita kasih keterangan di sini, misalkan ini adalah R1, ini adalah R2, ini R3, ini R4, dan ini adalah R5. Kalau kita ingin mengetahui berapakah arus yang lewat ya, terutama arus terkecil yang lewat di masing-masing resistor ini, ya kita harus mencari dulu apa I totalnya dulu. Nah, I total dulu. Nah, I total berarti kita mencari apa? R total terlebih dahulu, gitu ya. Jadi kita cari R total terlebih dahulu. Di sini ada 2 kelompok, kelompok yang atas, kelompok yang bawah. Nah, misalkan kita cari R total untuk yang kelompok yang atas dulu, yaitu R1, R2, dan R3. Nah, kita kasih nama RS1 itu sama dengan R1 ditambah dengan R2 ditambah dengan R3. R1-nya 2 ohm ditambah dengan R2. 20 ohm ditambah dengan R3 20 ohm. Maka RS1 ya, itu sama dengan 20 kali 3. Berarti berapa? 60 ohm. Ini kelompok yang pertama. Kelompok yang kedua itu adalah R4 dan R5. Keduanya juga di seri. Kita misalkan namanya RS2 sama dengan R4 ditambah dengan R5. Gitu ya. R4 15, R5-nya juga 15. Berarti ketemunya berapa? 20 ohm. Nah, antara RS1 dan RS2 itu diparalel ya. Sehingga bisa kita tulis R totalnya menjadi 1 RP itu sama dengan 1 RS1 ditambah dengan 1 RS2 gitu ya. RS1 nilainya berapa? 1/60 ditambah dengan 1/30 sama dengan, ini berarti kita samakan menyebutnya, kita ambil angka 60 saja. Berarti di sini 1, di sini 2. Ketemu angka berapa? 3/60. Maka RP-nya itu sama dengan 60/3 sama dengan 20 ohm. Gitu ya. Nah, kita sudah dapatkan RP dan ini adalah apa? R totalnya. Sehingga kalau kita ingin mencari I total, maka kita bisa menggunakan persamaan di hukum Ohm, gitu ya. Jadi V sama dengan I kali R. Kalau kita ingin mencari I berarti sama dengan V per R, gitu ya. V totalnya di situ ada 6. Kemudian R totalnya tadi si RB itu adalah berapa? 20. Jadi ini adalah ada I totalnya adalah 6/20 ampere. Nah, di manakah kuat arus terkecil itu berada? Ya, berarti ya nanti kita harus menghitung berapakah arus yang melewati masing-masing cabang. Ya, kita harus ingat ya kalau di sini plus, di sini min, ya berarti maka arus akan jalan ke kiri. Ya, terus ke atas, baru nanti di posisi ini dia akan pecah jadi 2. Ada yang belok ke atas, ada yang belok ke
bawah. Misalkan gambar ini saya gambar lagi ya. Nah, ini ada percabangan itu, ini adalah cabang yang kedua. Nah, arus sebesar 6/20 ampere itu nanti akan terpecah menjadi 2. Ya, akan terpecah menjadi 2. Misalkan yang atas itu kita misalkan adalah I1, kemudian yang bawah itu kita misalkan adalah I2. Nah, di kelompok yang atas itu tadi kita namakan adalah RS1. Kelompok yang atas itu adalah RS1. Nilainya itu adalah 60 ohm. Berarti di sini bisa kita kasih keterangan 60 ohm. Kemudian kelompok yang bawah yaitu R4 dan R5 itu adalah juga seri yang nilainya berapa? 30 ohm. Di sini ada 30 ohm. Nah, kalau sudah, maka kita bisa menghitung berapakah I1 yang lewat di RS1 dan berapakah I2 yang lewat di R4 dan R5. Ya. Nah, cara mencari I1, perhatikan. Jadi I1 ya, itu sama dengan 30 per 30 ditambah 60 kali I total yang masuk. I total yang masuk itu tadi berapa? Ada 6/20. 6/20. Sehingga kalau kita tulis lagi, maka I1 itu sama dengan 30/90 kali 6/20. Ya. Ini kalau kita sederhanakan, ini dicoret gitu ya. Ini 3, 1, 9 bagi 3, 3. Gitu ya. Kemudian ini 3 kita coret dengan 6, maka di sini tinggal berapa? 2. Ini kita coret 2 dengan atas yang bawah, maka ketemu I1 itu sama dengan 1/10 ampere. Ya, I1 itu adalah 1/10 ampere. Sekarang bagaimana dengan I2? Bagaimana dengan I2? Kita tulis dulu. I2 sama dengan I2 ini kan hambatannya 30. Tapi dalam perhitungan ya, kita bandingkan yang di atas itu. Nah, ini kita tulis justru yang 60 per. Nah, di sini adalah 30 ditambah 10 kali I totalnya yang masuk tadi itu adalah berapa? 6/20. Nah, kalau kita selesaikan, kita tulis di bawahnya misalkan di sini adalah 60/90 kali 6/20. Nah, ini kalau kita kerjakan lagi, ini kita coret gitu ya. Ini kita bagi 3, 2, ini bagi 3, 3. 3 kita coret dengan 6 ya. Berarti di sini 2 gitu ya. Kemudian di sini ada, kita coret lagi gini. Maka nilainya menjadi tinggal 2/10 ya, ampere. Nah, I1 itu nilainya adalah berapa? I1 nilainya adalah 1/10. Ya, kemudian I2 nilainya itu adalah 2/10. Nah, di sini ada 2/10. Kalau kita buat desimal, ini ada 0,1, di sini ada 0,2. Nah, di antara 0,1 dan 0,2 itu kira-kira besar yang mana ya? Nah, antara 0,1 dan 0,2 berarti ya jelas besar 0,2. Oleh karena itu, ya, antara I1 dan I2, ya, antara I1 dan I2 berarti nanti dikatakan I1 itu lebih kecil daripada I2 gitu ya. Kenapa? I1 0,1, I2-nya 0,2. Nah, berarti karena pertanyaannya itu adalah mencari kuat arus yang terkecil, itu adalah berarti yang kita mencari I1. I1 itu nanti lewat di kelompok yang atas.
lewat di R1, lewat di R2, di R3. Di antara jawaban A, B, C, D, E, yang paling mungkin itu adalah jawaban yang A. Ini kenapa? Di situ mengatakan 0,1 ampere melewati R1, berarti cocok. Kenapa? 0,1 itu adalah I1. I1 melewati kelompok yang atas. Kelompok yang atas salah satunya adalah R1. Ya, maka jawabannya adalah yang A. Oke. Nomor 3. Perhatikan gambar berikut ini. Besar hambatan di titik A, B adalah titik-titik ohm. A 10, B 5,5, C 5,0, D 6,0, dan E 50. Oke, di sini ada gambar ya. Nah, ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 resistor yang disusun seperti ini. Ya. Bagaimana cara kita mencari besar hambatan di titik A dan B? A di sini, B di sini. Berarti kita disuruh mencari berapa besar hambatan pengganti untuk rangkaian campuran seperti ini. Oke ya. Nah, kalau kita lihat, kalau kita analisis ya, di sini ada beberapa resistor yang bisa kita jadikan kelompok-kelompok yang bisa kita kerjakan terlebih dahulu ya. Nah, misalkan kita kasih nama dulu biar gampang ya. Kita kasih nama dulu. Nah, mulai dari yang sebelah sini aja. Yang dekat dengan titik A, berarti di sini ada R1 gitu ya. Kemudian di sini ada R2. Di sini ada R3. Ini ada R4, ini ada R5. Ini ada R6 dan di sini yang terakhir ada R7. Gitu ya. Nah, kalau kalian bingung dengan rangkaian seperti ini, maka kalian bisa memodifikasi rangkaian ini supaya bentuknya bisa lebih sederhana. Misalkan seperti ini, ya. Tanpa merubah jalur, tapi kita hanya merubah posisi-posisi dari resistor agar kita lebih mudah mencari R penggantinya ya. Nah, ini adalah titik A. Nah, di titik A itu pecah jadi 2. Nah, pecah jadi 2. Kemudian di sini setelah ada R1 itu pecah lagi jadi 2. Ini yang pertama, ini yang kedua. Pecahan pertama itu ada R2 dan R3. Disusun secara seri. Nah, sedangkan pecahan yang kedua itu ada R4 dan R5. Secara seri pula. Ya, kemudian pecahan tadi bertemu di titik ini. Nah, kemudian misalkan di sini, nah itu ada R6. Nah, kemudian di sini ada titik. Nah, kemudian yang ini berarti ini ke bawah. Ini penghuninya cuma satu R-nya, yaitu siapa? R7. Terus sampai bertemu lagi di titik yang di situ ada R6, 3 ohm. Nah, baru di sini ada titik B. Nah, ini kayaknya lebih mudah ya daripada gambar yang sebelumnya. Baru setelah itu kita kasih identitas lagi biar kalian nggak bingung. Nah, ini R1 ya. Ini R2, ini R3. Ini R4, ini R5 dan ini adalah R6. Yang bawah sendiri itu adalah R7. Nah, kalau seperti ini, saya yakin kalian akan lebih mudah mengerjakan. Kenapa? Di sini ada seri 2, ada seri 2 lagi, kemudian di paralel. Terus di seri lagi, kemudian terakhir di paralel dengan R7. Nah, sekarang kita coba kerjakan satu per satu, gitu ya. Sekarang antara R2 dan R3 itu kita namakan sebagai RS1. Ya, di sini ada RS1 itu sama dengan R2 ditambah dengan R3. Ya. R2 itu nilainya 5,
ditambah dengan R3 nilainya 3. Jadi totalnya 8 ohm. Kemudian RS2 itu adalah R4 dan R5. Di sini ada RS2 itu adalah antara R4 dan R5. Nah, itu dia juga di seri, gitu ya. R4 R5 di seri, berarti kita jumlah R4 nilainya 4 ditambah dengan R5 nilainya juga 4. Berarti hasilnya berapa? 8 ohm. Nah, R2, R3, RS1, R4, R5, RS2, mereka di paralel. Sehingga bisa kita tulis gabungan antara R2, 3, 4, dan 5 itu adalah misalkan menjadi kita tulis 1/Rp1 itu sama dengan 1/Rs1 ditambah dengan 1/Rs2 sama dengan 1/8 ditambah dengan 1/8. Hasilnya berapa? 2/8. Maka kita tulis Rp1 sama dengan 8/2. Maaf, ini nggak cukup ya. Kita tulis Rp1 sama dengan 8/2 atau 4 ohm. Jadi, setelah kita mencari RS1, RS2, dan Rp1, maka gambarnya akan berubah lebih sederhana lagi. Ya, kalau kita gambar lagi, lebih sederhananya, ini titik A, R1, Rp1, R6. Kemudian di sini A7. Nah, kemudian kita kasih nama lagi biar tidak bingung. Ya, di sini ada R1, ini adalah Rp1, ini R6, yang ini R7. Nah, sekarang kita cari kelompok berikutnya, yaitu antara R1, Rp1, dan R6. Gitu ya. Karena sudah ada RS1, 2, berarti ini sini kita tulis menjadi RS3. Sama dengan itu jumlah dari R1 ditambah dengan Rp1 ditambah dengan R6. Sama dengan R1 nilainya 3 ditambah dengan Rp1 nilainya 4 ditambah dengan R6 nilainya berapa? 3. Maka RS3 itu nilainya adalah 10 ohm. Nah, ini setelah kita dapatkan RS3, maka gambarnya berubah jadi seperti ini. Nah, terdiri hanya 2 resistor saja. Ya. Yang ini kita kasih nama RS3. Ya, ini RS3. Yang ini siapa? R7 yang terakhir. Nah, RS3 dan R7 itu disusun secara paralel. Maka kita mencarinya juga dengan cara paralel. Yaitu apa? Ya kita jumlah tapi diseperkan saja. Nah, jadi langkah terakhir itu adalah antara RS3 dengan R7. Nah, ini menjadi 1/Rp2 ya. Nah, sudah ada 1/Rp1. Nah, ini adalah paralel antara 1/Rs3 ditambah dengan 1/R7 ya. Nah, ini sama dengan RS3 nilainya 1/10 ya, kemudian ditambah dengan 1/R7. R7 nilainya berapa, teman-teman? 10 juga. Ya, kalau kita tulis 1/Rp2 itu sama dengan 2/10 gitu ya. Maka dari sini bisa kita hitung Rp2 itu sama dengan ya dibalik 10/2 sama dengan 5 ohm. Nah, di antara jawaban A, B, C, D, E yang tepat itu adalah yang C, 5 ohm.